Oke, baik. Selamat sore untuk kita semua, yang terhormat Pak Dekan FKIP Universitas Citra Bangsa. Selamat sore juga untuk Bapak Warek, Pak Bernard, dan untuk teman-teman atau Bapak Ibu dosen program studi PGSD, terkhususnya adik-adik mahasiswa program studi PGSD mulai dari angkatan 2018, angkatan 2019, dan angkatan 2020 yang kami cintai. Saya berharap bahwa keadaan kita pada sore hari ini dalam suatu keadaan yang begitu terasa, sehat, dan tetap terhindar dari virus COVID-19. Untuk itu diperlukan untuk tetap menjaga protokol kesehatan ketika adik-adik sekalian berada di lokasi kampus Universitas Citra Bangsa. Dan kita patut bersyukur bahwa pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam forum yudisium program studi PGSD. Dan untuk sebelum memulai kegiatan ini, sebagai orang yang beriman, patutlah kita memulai dengan doa. Dan untuk doa pada sore hari ini, saya minta kesediaan dari kakak semester kalian dari angkatan 2017, ada Mirianti Beno, untuk memimpin atau membawakan kita dalam doa pembukaan pada acara kegiatan sore hari ini. Silakan, Mary. Baik, selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Untuk mengawali kegiatan kita pada sore hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa, dan izinkanlah saya memimpin doa ini menurut ajaran Kristen Protestan. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan Yesus kami naikkan kepadamu, karena sentuhan penyertaan-Mu Tuhan, Engkau boleh memberkati kami dari pagi, siang, hingga pada sore hari ini dalam keadaan baik dan selamat Bapa. Bapa, sekarang kami akan memulai dengan kegiatan yudisium semester genap kami pada sore hari ini. Kami minta Engkau, mari Engkau tetap memberkati kami, lindungi kami Tuhan Yesus, agar semua kegiatan kami pada sore hari ini, dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Ini doa, ini permohonan kami Tuhan Yesus, mengampuni setiap salah dan dosa kami, karena hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Untuk selanjutnya, masuk kepada acara berikut, saya minta dengan hormat untuk semua adik-adik mahasiswa yang ada di room pada sore hari ini untuk mengaktifkan videonya, karena acara selanjutnya adalah kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta dengan hormat untuk semua kamera diaktifkan. Dan mikrofonnya di-mute ya.
Selanjutnya akan menyanyikan himne Universitas Citra Bangsa. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kepada Pak Gerlan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Yulsenite. Ya, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salve. Yang saya hormati Bapak Rektor, Profesor Dr. Frans Lesman, Sarjana Ekonomi Magister Kesehatan, yang kali ini diwakili oleh Bapak Warek 3, Bapak Heron Buik, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, yang saya hormati juga Ibu Ketua Program Studi, Ibu Yulsenite, Sarjana Hukum Magister Pendidikan, Ibu Sekretaris, Ibu Asti Benu, jika hadir, Bapak Ibu dosen dari Program Studi Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Citra Bangsa, dan yang saya kasihi tentunya para mahasiswa PGSD FKIP Universitas Citra Bangsa. Pertama-tama, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesempatan, sekalipun kali ini untuk kedua kalinya yudisium di FKIP kita laksanakan, kita selenggarakan secara online. Tapi puji syukur kita masih bisa bertatap muka walaupun secara virtual, melihat ya, wajah-wajah ini, wajah-wajah bahagia karena semester genap telah selesai. Kalau saya lihat dari wajah-wajah yang hadir ini, pasti nilainya juga baik-baik semua. Ya. Kita melihat dari wisuda berturut-turut, itu program studi PGSD nilainya mencapai IPK yang ya terbaik ya, ada yang mencapai IP 4 gitu ya. Dan ada 3,9 ke atas, 3,75 ke atas. Nah, ini termasuk prestasi akademik yang sangat baik. Dan saya sangat apresiasi sekali untuk Bapak Ibu dosen, pengampu ya di PGSD yang juga berjuang untuk adik-adik ya, saya panggil adik-adik mahasiswa PGSD.
Karena kalau tanpa bimbingan dari para dosen, ya kita tidak tahu mau arahnya kemana. Dan bersyukur kita bisa lalui semester genap ini dengan segala keterbatasan yang ada ya. Dengan segala keterbatasan yang ada, ya kita dibatasi untuk tidak melaksanakan secara offline di kelas. Ya, walaupun ada beberapa kali kita bertemu, tetapi karena ada edaran baru, kita harus kembali secara online. Dan di semester ganjil nantinya ada beberapa tuntutan-tuntutan dan perubahan-perubahan yang juga harus diikuti oleh para dosen dan juga para mahasiswa. Kita sudah tidak bisa lagi mensepelekan yang namanya pembelajaran secara online. Jadi kalau di semester sebelumnya adik-adik masih merasa, aduh susah Pak, kita kuota cepat habis. Pemerintah memberikan kuota gratis. Nah, saya tidak dapat Pak, ya kita pastikan nomornya itu jangan sering diganti. Ini penyakit mahasiswa ya. Daripada saya beli pulsa, saya beli nomor baru. Nah, akhirnya bantuan-bantuan akhirnya tidak tercapai kepada kalian. Nah, pastikan data kalian disiakat, ya bisa login, lihat di sana profile, silakan isi datanya, ya nama orang tua, ya tanggal lahir, NIK, nomor telepon dan lain-lain. Itu pastikan terisi dengan baik dan dengan benar, sehingga nanti program studi jikalau ada bantuan-bantuan beasiswa, ya dana-dana hibah lainnya atau bantuan-bantuan kuota itu tidak kesulitan, karena kita juga seringkali mendapatkan informasi mendadak dan kita harus kejar target waktunya dan bisa mengirimkan data. Nah, karena itu maka data menjadi suatu yang penting pada saat ini. Nah, terkait dengan syakat, pastikan kalian telah mengisi KRS dengan benar, ya memilih mata kuliah sesuai yang seharusnya kalian ambil, kalian tempuh. Kemudian pastikan kalian statusnya itu sudah disiakat, sudah terdaftar dalam kelas, ya. Kemudian sudah disetujui statusnya. Kemudian dalam e-learning pastikan kalian memilih mata kuliah atau course-nya, mata kuliah online-nya sesuai dengan yang kalian isi di KRS. Tidak salah masuk kelas. Tahunya di kelas A, ternyata dia ada terdaftar di kelas B. Nah, ini akan menjadi persoalan di akhir semester. Nah, hal-hal seperti ini yang terjadi di semester genap, kiranya kalian bisa mengantisipasi lagi agar nanti masuk dalam tahun ajaran baru di semester ganjil ini kalian sudah lebih familiar. Nah, untuk adik-adik yang nanti akan masuk dalam persiapan PPL, kita mengupayakan agar sekolah-sekolah mau atau masih menerima mahasiswa untuk menyalakan kegiatan PPL di sekolah masing-masing. Dalam hal itu juga ada suatu sistem yang nanti akan kalian pelajari, di mana kalian akan melapor segala proses kegiatan PPL di sekolah secara online melalui sistem tersebut. Nah, semua serba online sekarang ya, jadi kita harus membiasakan diri. Karena suatu saat nanti kalian juga akan jadi guru, di mana akan menggunakan suatu sistem-sistem online yang baru, dan pastinya kalian sudah dibiasakan saat melaksanakan pendidikan di Lintas Citra Bangsa, khususnya di PGSD ini. Oke, kemudian setelah adik-adik yang melaksanakan PPL, kalian akan melaksanakan KKN. Kemudian setelah KKN, ya yang semesternya sudah cukup, SKS-nya sudah cukup, itu sudah dipersiapkan oleh Bapak Ibu dosen untuk bisa memilih topik tugas akhir dan juga skripsi. Ini yang akan kita tempuh di semester ganjil maupun semester-semester kelanjutan lainnya. Saya berharap kita semua bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di semester sebelumnya, kita perbaikinya di semester saat ini, baik itu mahasiswa maupun para dosen. Mungkin itu sedikit sambutan dari saya. Saya tutup dengan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen sekalian, terima kasih untuk para mahasiswa, dan semua kegiatan ini kita timbal balik ya, tidak ada mahasiswa maka tidak ada dosen, tidak ada dosen maka tidak ada mahasiswa, maka tidak akan ada pengajaran.
Demikian, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya kembalikan kepada Ibu Lucy. Kita masuk kepada acara selanjutnya, yaitu pembacaan peringkat Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa Program Studi PGSD. Ya. Kita akan mulai pembacaan peringkat. Kita mulai dari angkatan 2018, kelas A. Peringkat pertama diraih oleh Melin Naomi Bonatsila dengan IPK 3,96. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Tolong dihidupkan mic-nya. Kemudian peringkat yang kedua, dengan jumlah IPK yang sama, yaitu ada Francisca Nina Balawanga. Kemudian di posisi yang ketiga, dengan total IPK-nya 3,91, diraih oleh Margareta Lete Toron. Kemudian untuk kelas B, peringkat pertama diraih oleh Nonci Nonina Leltakaep dengan jumlah IPK-nya 3,81. Kemudian di posisi kedua atau peringkat yang kedua ada Yanuaria Morukali dengan total IPK-nya 3,72. Sedangkan di posisi ketiga diraih oleh Olsri Brivinia Tiumlavu dengan IPK-nya 3,61. Kemudian untuk angkatan 2019, kelas A, peringkat 1 diraih oleh Ursula Bura Putri Leukeso dengan total IPK-nya 3,76. Kemudian di posisi kedua ada Maria Anastasia Ratokopa dengan IPK-nya 358. Posisi yang ketiga diraih oleh Livoni Stefania Seuk dengan IPK-nya 3,51. Untuk kelas B ada Ayu Lede Dabo dengan IPK 3,74. Sedangkan di posisi kedua diraih oleh Amelia Landang dengan IPK 3,65. Dan di posisi terakhir, posisi ketiga, ada Erna Risani Tanesap dengan IPK 3,58. Kita lanjutkan ke angkatan 2020. Untuk kelas A, angkatan 2020 memperoleh prestasi yang begitu luar biasa, pun di tengah keterbatasan mungkin pada saat perkuliahan terkendala dengan jaringan, internet, dan lain-lain. Tapi ini dibuktikan dengan usaha dan kerja keras yang begitu luar biasa, sehingga pada hari ini mereka boleh mencapai suatu kepuasan dan juga tentunya akan membanggakan bagi alma mater, program studi, dan khususnya untuk diri pribadi serta keluarga. Tolong hidupkan mic, beri tepuk tangan yang begitu luar biasa ya untuk teman-teman sekalian. Yang berikut, saya sedikit memberikan pengarahan untuk pengisian KRS. Pengisian KRS itu untuk sementara akan dilakukan secara manual. Di dalam buku bimbingan akademik yang sudah saya bagikan ke dalam grup angkatan kalian ya. Kemarin sudah saya bagikan yang terdiri dari cover dan isi.
Dan nantinya akan kalian jilid dengan model yang seperti ini. Ya, dengan model yang seperti ini. Model buku dengan covernya yang berwarna biru, warna fakultas kita. Dan pada akhirnya pengisian KRS secara online itu akan dilakukan pada akhir semester. Dan setelah kalian mengisi buku bimbingan akademik manual ini, yang nantinya akan dikumpulkan oleh satu orang koordinator dari tiap perwakilan untuk diserahkan kepada dosen PA-nya untuk ditandatangani. Jadi jangan berkumpul, jangan bergerombol. Yang berikut adalah pengisian KRS online atau siakat akan dilakukan pada akhir semester, guna untuk menghindari error ataupun lain-lain, ya, gangguan lain-lain, sehingga pada pengalaman-pengalaman sebelumnya itu kita harus sebagai dosen wali itu harus melakukan approve KRS sampai belasan kali. Nah, ini yang mungkin akan kita siasati dengan cara seperti ini. Kemudian khusus untuk semester 7 yang nantinya akan PPL, jika ada nanti pada saat kalian melakukan PPL, ada program mata kuliah yang kalian melakukan program ulang, itu segera konsultasikan dengan dosen PA masing-masing, sehingga pada saat nanti kalian turun ke PPL akan ada surat pengantar dari Prodi yang menyatakan bahwa memang benar kalian sedang program ulang mata kuliah, sehingga tidak ada kecurigaan dari pihak sekolah bahwa kalian curang atau menipu atau mungkin lari dari tanggung jawab pada saat kalian melakukan PPL. Kemudian ini yang terakhir, ya. Perhatikan jadwal untuk mengajukan proposal untuk angkatan 2018. Saya sudah berkali-kali wanti-wanti di grup angkatan kalian, ya, untuk mengajukan judul proposal, dan batas waktunya sudah saya informasikan juga. Ajukan 3 judul proposal sehingga nanti akan di-screening oleh program studi. Dan batas waktu untuk ujian proposal itu hanya dibuka 2 gelombang, ya, yaitu minggu 3 dan ke-4 di bulan November dan minggu 1 dan 2 di bulan Desember. Itu untuk ujian proposal, sehingga nanti pada saat kita masuk tahun ajaran baru itu kalian bisa melakukan KKN sambil penelitian. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan tentang hal-hal lain yang menyangkut tentang teknis nanti untuk pengisian KRS, PPL, dan proposal. Sampai Bapak, itu nasi ini apa? Kita lanjut ke acara selanjutnya. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu saya akan menyisipkan, ya, terkait dengan sosialisasi, visi misi, dan tujuan program studi. Berdasarkan hasil workshop pada tanggal 14 Juni 2021, kemudian ditetapkan melalui SK Rektor Universitas Citra Bangsa nomor A.154/admin/UCB/7/21 tentang penetapan visi dan misi program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Citra Bangsa pada tanggal 1 Juli 2021 yang lalu. Saya izin share screen dulu. Screenshot.
Visi, misi, tujuan, sasaran, dan profil lulusan program studi PGSD. Yang pertama, visi adalah menjadi pusat pendidikan guru sekolah dasar yang humanis, inovatif, dan berdaya saing di era industri 4.0 hingga tahun 2030. Kemudian misinya, yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan guru sekolah dasar yang berkualitas dan profesional. Yang kedua, meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah nasional dan internasional, serta hak kekayaan intelektual atau HAKI. Yang ketiga adalah menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi secara kontinu, sesuai kebutuhan lokal, nasional, maupun internasional sesuai dengan norma dan kaidah ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan. Yang keempat, meningkatkan kemandirian mahasiswa melalui kegiatan kewirausahaan. Dan visi yang kelima adalah mengembangkan kemitraan dengan stakeholder dalam dan luar negeri sebagai bentuk jaminan penyerapan lulusan. Kemudian, sasaran, tujuan ya. Kemudian tujuan, yaitu yang pertama, mahasiswa prodi PGSD yang humanis, mendidik profesional, berintegritas, bertanggung jawab, kreatif, kritis, mandiri, dan kompeten. Yang berikut adalah lulusan program studi PGSD diharapkan menjadi guru kelas yang menguasai berbagai model pembelajaran sehingga dapat menstimulasi perkembangan peserta didik. Yang ketiga, menghasilkan calon pendidik yang lulus tepat waktu dengan indeks pencapaian prestasi yang tinggi. Kemudian tujuan yang keempat, mahasiswa program studi PGSD memiliki jiwa kewirausahaan dan mengembangkannya baik sesuai dengan bidang ilmunya maupun di luar bidang ilmunya. Menghasilkan karya penelitian dan inovasi pembelajaran sekolah dasar yang berdaya saing lokal, nasional, maupun internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar. Yang keenam, tujuan yang keenam adalah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi secara konsisten bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan. Dan yang ketujuh, menghasilkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah nasional dan internasional, serta hak kekayaan intelektual hasil dari riset atau penelitian dosen dan mahasiswa. Mengembangkan kemitraan dan jejaring kerjasama bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan bagi penyerapan lulusan. Kemudian kita lanjut, sasaran. Dibagi atas 3 bidang, yaitu bidang pengajaran, yaitu menyelenggarakan pembelajaran bermutu dan dalam jaring atau daring. Yang kedua, sistem penjaminan mutu internal berjalan secara efektif. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang sesuai perkembangan teknologi. Sasaran selanjutnya adalah peningkatan jumlah dosen bersertifikasi dan berkualifikasi doktor. Yang kelima, mempercepat masa studi mahasiswa dengan IPK lulusan rata-rata minimal 3,2. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa. Dan yang berikut adalah sebanyak 80% lulusan akan terserap dalam jangka waktu 3 bulan setelah lulus. Yang kedelapan adalah meningkatkan bimbingan intensif akademik maupun non-akademik melalui penasihat akademik atau PA. Dan yang kesembilan, meningkatkan pelayanan administrasi yang prima. Sasaran bidang penelitian yang pertama adalah menghasilkan karya penelitian yang berkualitas dan relevan dengan program studi PGSD oleh setiap dosen minimal 2 kali dalam setahun. Menghasilkan artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi minimal 2 dalam setahun setiap dosen.
Yang ketiga, melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen, minimal 30% dari mahasiswa. Dan yang keempat adalah melaksanakan penelitian dan publikasi hasil penelitian dosen, serta mendaftarkan hak kekayaan intelektual atau HAKI hasil riset tersebut. Yang berikut adalah sasaran di bidang pengabdian kepada masyarakat, yaitu dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa. Yang ketiga, peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat pada jurnal pengabdian kepada masyarakat FKIP Universitas Citra Bangsa. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama dengan instansi pendidikan dan stakeholder untuk penguatan program studi PGSD dan peningkatan daya saing lulusan. Kita lanjut ke profil lulusan program studi PGSD. Profil yang pertama adalah pendidik jenjang sekolah dasar, yaitu mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan pembelajaran berdasarkan keilmuan, karakter, inovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memiliki sikap-sikap sebagai pendidik yang baik dan bertanggung jawab. Kemudian profil yang kedua adalah peneliti pemula atau asisten peneliti, yaitu mampu memecahkan permasalahan pendidikan serta mampu menghasilkan inovasi yang teruji dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar. Kemudian yang profil yang ketiga adalah praktisi dan konsultan pendidikan, yaitu mampu mengelola dan mengevaluasi pendidikan dan pembelajaran, membina ekstrakurikuler bertanggung jawab, dan memahami etika profesi dengan baik di tingkat satuan pendidikan sekolah dasar. Dan profil yang keempat adalah edupreneur, yaitu mampu mengatur dan menjalankan wirausaha dalam memperbaiki dan memajukan serta menciptakan dorongan inovasi semangat dalam bidang pendidikan. Dan sekian untuk sosialisasi atau pemaparan visi misi program studi yang telah kami laksanakan dalam workshop pada tanggal 14 Juni yang lalu. Untuk yudisium hari ini, setelah yudisium program studi, silakan nanti kalian dengan dosen PA masing-masing untuk melakukan yudisium internal ya, antara anak wali dengan dosen pembimbing akademiknya. Dan ini juga berkaitan dengan besaran registrasi yang akan kalian bayarkan pada semester ini. Jadi sebelum melakukan registrasi harap berkonsultasi dengan dosen PA-nya masing-masing untuk dihitung besaran berapa jumlah SKS yang kalian ambil disesuaikan dengan biayanya. Ya. Dan ini ada beberapa ketentuan-ketentuan melakukan registrasi uang kuliah dengan persetujuan dosen pembimbing akademik. Pembayaran itu sudah mulai dibuka mulai tanggal 1 Juli 2021 sampai 5 September. Dan ini juga sudah saya informasikan jauh-jauh hari sebelum pengumuman resmi ini dikeluarkan. Berikut tata cara pembayaran dan seterusnya sudah saya informasikan secara khusus ke grup kalian masing-masing, grup angkatan kalian masing-masing. Ya, jadi itu tanggal yang sudah ditetapkan, jadi tolong dipatuhi sehingga kita tertib administrasi juga setelah registrasi dan lain-lain. Harap salah satu bukti registrasinya itu diantarkan ke admin prodi, ke Ibu Selvi untuk didata.
Sebelum menutup ini, saya persilahkan mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditambahkan oleh Pak Warek yang mewakili Bapak Rektor. Silakan, Pak Bernard. Baik, selamat sore Ibu Kepro, selamat sore Bapak Ibu dosen. Mungkin Pak Dekan masih ada, selamat sore. Jadi mohon izin untuk menyampaikan Mohon permohonan maaf Pak, suaranya tidak kedengaran. Sudah jelas? Iya. Ya. Ya, mohon maaf Pak Rektor tidak bisa hadir karena beliau sedang ada kegiatan sehingga tidak sempat mengikuti yudisium untuk PGSD hari ini karena sudah juga disampaikan oleh Pak Dekan tadi. Mungkin saya lebih fokus pada khususnya mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, namun mereka juga mengalami kendala dalam bidang keuangan. Maka ini datanya perlu disiapkan, terutama melalui dosen PA masing-masing, sehingga nanti ketika ada alokasi beasiswa atau informasi beasiswa, maka data itu sudah dimiliki prodi, sehingga proses untuk pemberian data itu ke kemahasiswaan itu cepat dan itu bisa akan diproses secepatnya seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mahasiswa juga yang di luar prestasi akademik yang berkekurangan secara finansial juga dan sebagainya, diharapkan juga menghubungi dosen PA masing-masing juga dan tentu backup data itu juga ada di prodi sehingga pada semester berjalan nanti kita nanti ada beasiswa KIP. Kalau untuk KIP-nya sudah closing sehingga untuk PGSD sudah tidak bisa. Yang masih ada itu adalah nanti ada UKT-nya, kemudian nanti misalnya untuk beasiswa Pemprov dan dari berbagai Pemda serta beasiswa dari pihak ketiga lainnya yang nanti akan Kema informasikan. Sehingga biasanya kendala yang selama ini kita hadapi adalah data itu kurang lengkap sehingga pada waktu deadline informasi yang kita terima dan kita distribusikan, Prodi mengusulkan nama-nama, tetapi karena ada kekurangan data dan sebagainya, sehingga beberapa nama itu seringkali kami harus drop dan mengganti dengan orang lain, supaya kuota yang dimiliki oleh institusi itu tidak berkurang, harus terisi penuh, seperti itu. Nah, tentu dengan segala keterbatasan dimiliki oleh Kema, kami tentu tidak akan bisa mendata satu persatu, banyak anak-anak yang harus perlu dibantu, namun kita juga terbatas dengan kuota, namun komitmen dari Pak Rektor untuk tahun 2021-2022 ini, kami mencoba untuk mencari dana beasiswa sebanyak mungkin, supaya nanti banyak mahasiswa yang bisa menerima manfaat daripada beasiswa tersebut. Kemudian, informasi terakhir khusus untuk mahasiswa-mahasiswa yang penerima beasiswa KIP, itu berhubung karena sudah ada yudisium, maka berharap hari Rabu tanggal 25 Agustus itu batas waktu untuk penyerahan laporan KHS ya, sehingga nanti itu akan ditindaklanjuti untuk Bapak input dan dimasukkan ke pusat sebagai laporan pertanggungjawaban daripada masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya ucapkan selamat sore, Tuhan berkati. Terima kasih untuk Pak Wakil Rektor 3, Pak Bernard. Untuk selanjutnya silakan kalian lihat di kolom chat, silakan untuk mengisi absen untuk yudisium sore hari ini. Dan juga sudah saya share di grup angkatan kalian masing-masing, jadi silakan diisi. Kita akan mengakhiri yudisium program studi pada sore hari ini dan doa penutupnya akan dibawakan oleh Eta Meibanik.
Kalau tidak ada, Ursula Bura Putri Leo Peso. Mic-nya dihidupkan. Baik, minta maaf Ibu Jarum. Ya, silakan Eta. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan yang saya kasihi teman-teman mahasiswa-mahasiswa sekalian, sebelum mengakhiri kegiatan yudisium semester genap, mari kita berdoa dan izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya yudisium tahun 2020-2021 semester genap ini dengan baik. Kiranya Tuhan, setiap teman-teman yang mendapatkan prestasi yang baik, Tuhan memberkati mereka agar prestasi yang mereka peroleh terus mereka kembangkan bagi banyak orang. Berkati juga setiap dosen-dosen kami Tuhan, Tuhan beri mereka kemampuan, kekuatan, hikmat, agar mereka terus menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Ampuni kami Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Eta, doa yang begitu luar biasa. Kami para dosen didoakan, semakin banyak yang mendoakan kami, semakin banyak yang bisa kami berikan untuk mahasiswa. Ya, dan yang terakhir, jangan lupa untuk buku bimbingan akademiknya, silakan sebelum melakukan konsultasi dengan dosen PA masing-masing sudah harus print buku ini ya, buku biru, buku bimbingan akademik yang sudah saya share di grup angkatan kalian masing-masing. Dengan demikian, saya mengucapkan selamat berjuang di semester yang baru, semester ganjil, yang sudah berprestasi tetap pertahankan, tapi yang pada saat ini belum berkesempatan bisa nanti dibuktikan di semester ganjil ini. Dan yang terakhir adalah tetap jaga diri masing-masing agar kalian dan keluarga terhindar dari virus COVID-19. Jika memang ada kegiatan yang berhubungan harus offline di kampus, tolong patuhi protokol kesehatan, apalagi nanti pada saat pengumpulan buku bimbingan akademik itu akan diwakili, hanya boleh dititipkan di satu koordinator saja, jadi tidak bergerombol kalian ke kampus. Dan akhir kata, selamat berpisah, selamat berjuang. Jangan lupa hubungi dosen PA masing-masing untuk melakukan yudisium dengan dosen PA masing-masing. Salam sehat semuanya, Tuhan berkati. Sebelumnya mungkin kita foto bersama dulu, tolong hidupkan mikrofon videonya. Sebelum berpisah, tolong aktifkan videonya untuk kita ambil screenshot. Ini juga sebagai bukti bahwa kalian memang hadir pada saat yudisium ya. Jadi selain dengan absensi yang telah diberikan linknya, dibuktikan juga dengan foto Wasti. Livoni, tolong dibuka kameranya. Ada 4 slide ya. Ada 4 slide. Nanti saya akan calling mana yang belum buka. Livoni, Wasti, tolong aktifkan kameranya. Ada 4 slide yang harus kami screenshot. Ini anak di mana ini? Pingsan. Oke, slide pertama. Januaria, kenapa kamu tutup lagi videonya? Susah sekali minta foto, macam artis saja.
Oke, slide pertama, pasang senyum yang paling manis. Tirsa, Januaria, buka kamera. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. Nah, ini hobi foto semua. Tahan, slide kedua ada Musa dan teman-teman. 1, 2, 3. Slide ketiga. Reli, Melianti Ruku, buka videonya. Armin C. Asa. Reli? Ya. Chandra, kamu punya alis saja yang kelihatan. Kasih turun sedikit itu kamera. Tahan, slide ketiga. Senyum yang cantik, yang manis. 1, 2, 3. Slide yang keempat, slide terakhir. Olsri Putri, buka kamera. Olsri. Ini artis. Sudah Pak, putus. Ya. Sudah ya? Dan yang terakhir, ini terakhir terus ya. Tolong yang punya Instagram atau yang belum punya Instagram silahkan buat akun dan tolong like video yang tadi. Mungkin Pak Dekan bisa putar sekali lagi. Tolong dibantu di like, dikasih love sebanyak-banyaknya, dikasih komentar sebagus-bagusnya, sekreatifnya, agar Bapak Ibu dosen bisa memperoleh juara pertama dengan total hadiah 5 juta. Tolong ya, tolong. tahun Indonesia. Ini janji kami, dosen dan teknik Universitas Trawas. Pendidikan akan terus berjalan. Akan kami tingkatkan. Semua hanya karena hidupnya Indonesia. Ya, jadi itu saya minta tolong kepada kalian untuk memberikan love sebanyak-banyaknya ya. Ini kalau semuanya vote atau semuanya berikan love, tadi sekitar 80-an, mungkin kita bisa menang ya. Oke, baik. Untuk semuanya terima kasih. Salam sehat semuanya. Tetap bersukacita dan yakin bahwa pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Dan kita boleh kembali offline, kita boleh saling mengenal lebih dekat di dalam kelas. Salam sehat semuanya. Salam sehat, Ibu. Salam sehat, Ibu. Iya, Salam Ibu. sehat, Ibu. Makasih, Ibu. Terima kasih, Ibu.